Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebagai dosen pengampu strategi pembelajaran bahasa Arab di STQ Amuntai atau Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ingin menyampaikan SAP atau kontrak perkuliahan kita dalam satu semester ini. Jadi bobot SKS-nya kita 2 SKS. Jadi strategi pembelajaran bahasa Arab ini di semester 3. Lokalnya lokal 2 dan 3. Nah, jadi deskripsi mata kuliah. Nah, adalah jenis mata kuliah keahlian berkarya atau MBK. Jadi melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan pengetahuan dan keterampilan tentang teori dan praktek strategi pembelajaran unsur dan keterampilan bahasa Arab maksudnya. Jadi kalau pembelajaran unsur bahasa berarti terkait aswat, mufrodat, dan tarokib. Tarokib ini meliputi nahu dan sorofnya. Nah, kalau keterampilan bahasa Arab yakni istima, yakni keterampilan mendengar, kalam keterampilan berbicara, qiraah membaca, dan kitabah. Nah, dan ini untuk semua tingkat kemampuan berbahasa, yakni dasar. Mungkin nanti strategi pembelajaran bahasa Arab di sekolah dasar bagaimana. Nanti berbeda lagi strategi pembelajaran bahasa Arab tapi di tingkat menengah. Menengah ini mungkin di MTS, bukan mungkin lagi ya, tetapi di MTS. Terus kalau tinggi di MA atau madrasah aliyah. Walaupun nanti pembelajarannya aswat misalnya. Nah, aswat kalau siswinya masih tingkat MI, nah itu bagaimana nanti strateginya dan yang lainnya. Nah, kemudian tujuan. Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai strategi pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab tadi, yakni aswat, mufrodat, dan tarokib, dan keterampilan bahasa Arab, istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, serta mereka diharapkan mampu mengaplikasikannya dalam proses belajar mengajar bahasa Arab pada semua jenjang pendidikan. Jadi nanti ini juga bisa dijadikan bahan bagi mahasiswa nanti kalau mau PPL gitu, nanti kan sudah pernah belajar mengenai strategi. Jadi kalau sudah PPL atau KKN di sekolah-sekolah tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Terus materinya. Materi untuk mencapai tujuan tersebut, maka materi yang disusun sebagai berikut. Jadi ada 3 saja materinya. 1. Pengertian strategi dan strategi pembelajaran bahasa Arab. Nanti akan saya sampaikan terkait yang nomor 1. Yang nomor 2 dan 3 nanti mahasiswa kita bagi menjadi beberapa kelompok. Untuk aspek penilaian, ini ada tugas. Tugasnya nanti 20%. Tugasnya ini nanti di akhir kita lihat. Tugas, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian unjuk kerja mahasiswa. Nah, ini tugasnya ini nanti per minggu, tiap minggu nanti ada tugasnya selain mengerjakan makalah dan membuat PPT. Nah, kalau yang unjuk kerja mahasiswa ini nanti terkait penilaiannya kita ambil dari prakteknya nanti insya Allah kalau memang memungkinkan kita di dalam kelas. Nah, ini daftar rujukan. Jadi nanti adik-adik kalau membuat makalahnya terserah mau ngambil di buku siapa gitu. Yang ada, yang di sekitar kita saja. Kalau nyari di toko buku yang jauh-jauh itu lumayan ongkosnya nanti. Nah, ini daftar buku
terkait strategi belajar mengajar gitu, metodologi pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian jadwal perkuliahan. Jadi pertemuan pertama yakni pengantar perkuliahan, kemudian pengertian strategi pembelajaran. Jadi yang ini merupakan ini udah pertemuan pertama kita. Nanti pertemuan seterusnya atau minggu kedepannya pertemuan 2, 3 sampai 7 nanti ini dari mahasiswa. Terus UTS, kemudian pertemuan yang ke-9 ini terkait bimbingan dan pengarahan sebelum melakukan praktek. Jadi nanti kita kalau bisa ini offline, sudah di kelas nanti ada bimbingannya bagaimana, apa-apa saja yang perlu disiapkan sebelum praktek. Nah, kemudian terkait tugas. Jadi tugasnya semua mahasiswa dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi tugas tiap-tiap kelompok pertama membuat makalah, kedua membuat PPT yang kemudian diupload di akun YouTube kalau ini memungkinkan. Nanti kita diskusikan lagi lewat grup WA. Terus di dalam slide PPT terdapat 5 butir soal yang akan dijawab oleh teman-teman yang lainnya. Jadi mahasiswa yang misalnya kelompok 1 materinya terkait strategi pembelajaran aswad misalnya. Nah, nanti dia membuat 5 soal yang kiranya akan dijawab oleh teman-teman terkait materi yang telah disampaikan. Terus tugas individu. Tugas individu tiap minggu merisum isi PPT temannya yang sudah diupload di YouTube kalau memungkinkan tadi. Jadi teman-teman merisum isi materi yang disampaikan teman-teman. Terus yang kedua tadi menjawab soal yang sudah disiapkan. Nah, kalau misalnya merisum ini sudah merangkum menjawab 5 soal ini, berarti cukup kita merisum saja. Itu terkait kontrak perkuliahan kita pada semester ini. Adapun untuk pengantar perkuliahannya atau pembahasan tadi terkait strategi pembelajaran bahasa Arab akan saya sampaikan secara ringkasnya saja. Nah, jadi banyak itu ya kesalahan pemahaman mengenai pendekatan, metode, dan strategi gitu. Jadi kita akan bahas satu persatu biar pemahaman mengenai strategi ini benar-benar adik-adik itu benar-benar paham. Nah, satu, pendekatan adalah dasar yang bersifat filosofis dalam proses pembelajaran. Jadi kalau pendekatan ini kayak dasar yang bersifat filosofis, misalnya Ibu berikan contoh pendekatan humanistik. Nah, kalau pendekatan humanistik ini pengertiannya adalah pendekatan ini terdapat asumsi-asumsi kebahasaan. Asumsi itu maksudnya pemikiran mengenai kebahasaan, diantaranya adalah bahasa adalah bersifat manusiawi. Bahasa terdiri dari rumus-rumus yang mengandung makna yang ada berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, dan bahasa dapat diungkap di susunan bahasanya. Jadi kalau pendekatan ini masih bersifat filosofis, masih bersifat abstrak gitu. Berbeda kalau metode itu adalah segala hal yang termuat dalam setiap proses pembelajaran. Nah, jadi kalau metode itu segala hal yang termuat dalam setiap proses pengajaran, baik itu pengajaran matematika atau kesenian atau olahraga, ilmu alam. Jadi semua proses dalam pembelajaran gitu. Nah, di setiap proses pasti ada usaha, ada aturan, sarana, dan gaya penyajiannya seperti apa gitu. Selanjutnya,
Jadi, kalau pendekatan itu adalah sesuatu yang bersifat abstrak, sedangkan konkretnya atau tercerminnya itu dalam sebuah metode pembelajaran, misalnya metode mubasyarah kalau pembelajaran bahasa Arab. Nah, kalau strategi ini bisa dikatakan prosedurnya atau langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu seperti apa gitu. Langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan gitu. Jadi di dalam metode kita sudah tahu apa namanya tujuannya. Tujuannya itu pun tidak tidak bertolak dengan dasarnya. Dasarnya tadi adalah pendekatannya tadi. Gitu. Terus kalau strategi pembelajaran, kalau strategi pembelajaran itu merupakan rencana, aturan-aturan, langkah-langkah serta sarana prakteknya yang akan diperankan dalam pembukaan sampai penutup dalam proses pembelajaran di dalam kelas guna merealisasikan tujuan. Jadi kalau strategi pembelajaran ini langkah-langkahnya seperti apa, aturan-aturannya seperti apa. Jadi perannya itu dari pembukaan sampai penutup dalam proses pembelajaran. Dari awal membuka sampai menutup pembelajaran. Di dalam kelas guna merealisasikan tujuan atau mencapai tujuan yang ingin dicapai tadi. Kalau tujuannya mahasiswanya misalnya siswinya bisa membaca kosakata bahasa Arab dengan lancar. Nah, strateginya seperti apa? Langkah-langkahnya yang digunakan seperti apa? Itu adalah strategi pembelajaran. Nah, dengan kata lain, strategi memuat gaya atau seni yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Jadi, seni guru dalam dalam proses pembelajaran. Misalnya, kan antara guru yang satu dengan guru yang lain berbeda-beda. Strateginya berbeda-beda. Nah, pengaturan, penyusunan sangat bergantung pada guru, serta keterampilan kepribadian guru dalam mengelola kelas. Karena semua ini akan dipengaruhi oleh perbedaan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan ini adalah metode pengajaran terbaik. Ini adalah teknik terbaik, pengajaran yang terbaik, yang cocok untuk segala situasi dan kondisi. Kan strategi berbeda-beda, teknik berbeda-beda. Nah, perbedaan tujuan, perbedaan materi, perbedaan siswa, serta perbedaan guru membutuhkan strategi yang berbeda dalam sebuah penerapan metode. Ada metode, namun strateginya berbeda-beda tergantung gurunya. Nanti tergantung karakteristik siswanya seperti apa di kelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti memang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lagi di grup WA. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.